Itulah penjelasan dasar tentang perang berumur 1000 tahun melawan Islam yang dilancarkan secara besar-besaran setelah tragedi 11 September tahun 2001. Saat ini, umat muslim diarahkan dengan tipu daya yang halus dan licik untuk kembali memikirkan Islamnya dan untuk memodifikasi agama mereka sehingga sesuai dengan masyarakat global universal baru yang tidak bertuhan. Versi modifikasi Islam yang baru harus disiapkan agar bisa menerima umat Yahudi sebagai penguasa dunia dan menerima negara Israel sebagai negara penguasa di dunia. Ini adalah Islam yang dipaksa menghapuskan semua ide tentang jihad. Umat muslim diberitahu bahwa nilai-nilai dalam masyarakat global baru sesungguhnya adalah nilai-nilai universal dari Islam murni. Padahal masyarakat global baru dan kaum elit kosmopolitannya adalah produk peradaban barat modern yang menyebarkan nilai-nilai peradaban tidak bertuhan. Di antara nilai-nilai itu adalah politik syirik yang sekarang telah dianut oleh seluruh umat manusia dalam kepercayaan buta yang mematikan. Dan riba dalam ekonomi modern yang menjerat umat manusia telah memunculkan perbudakan ekonomi baru. Peradaban barat yang tidak bertuhan memberikan jalan untuk pembentukan baik negara Yahudi Israel maupun negara Saudi Wahabi, Saudi Arabia, dan peradaban baratlah yang telah memastikan bertahannya Israel dan Saudi Arabia dari sejak lahir sampai sekarang. Inilah kunci yang Muslim cari untuk memahami dunia saat ini. Tidak ada fenomena yang dapat dijelaskan tanpa Al-Quran. Penjelasan Qur'ani yang hadir sebagai inti dari buku ini adalah bahwa dunia saat ini berada di bawah kendali Ya'juj Ma'juj dan Dajjal al-Masih palsu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tujuan rencana Tuhan mengenai umat Yahudi yang diusir dari Tanah Suci setelah mereka menolak Al-Masih putra perawan Maryam lalu berusaha menyalibnya. Allah Maha Pengampun kemudian memberikan periode waktu kepada mereka untuk mendapatkan ampunannya. Mudah-mudahan Tuhan kalian memberikan ampunan kepada kalian. Al-Quran, Bani Israel, 17:8, dan Dia menyediakan satu pintu terbuka agar mereka dapat memperoleh ampunan. Pintu itu adalah seorang nabi terakhir yang datang kemudian. Dia adalah Muhammad SAW, Nabi Allah Maha Tinggi. Umat Yahudi seharusnya beriman padanya, mengikutinya, menghormatinya, dan membantunya untuk memperoleh ampunan Tuhan. Al-Qur'annya, Al-A'raf 7:157. Saat umat Yahudi Bani Israel menolak Muhammad SAW, maka pintu ampunan Tuhan pun tertutup, dan saat zaman akhir datang, Allah Maha Tinggi membawa mereka kembali ke lokasi kejahatan terbesar mereka, yakni Tanah Suci. Al-Quran, Bani Israel, 17:104. Saat umat Yahudi Bani Israel menolak Muhammad SAW, maka pintu ampunan Tuhan pun tertutup, dan saat zaman akhir datang, Allah Maha Tinggi membawa mereka kembali ke lokasi kejahatan terbesar. Kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci menandakan hukuman final Tuhan untuk mereka telah dimulai. Buku ini menyatakan bahwa momen tersebut telah datang. Periode waktu 17 bulan pertama setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah periode waktu yang paling penting dan krusial dalam seluruh sejarah umat Yahudi. Pintu ampunan Tuhan pernah terbuka. Saat menjadi begitu jelas pada akhir 17 bulan tersebut, umat Yahudi tidak hanya menolak Muhammad SAW, tetapi juga berkonspirasi untuk menghancurkan Islam. Maka Allah Maha Tinggi menentukan perubahan kiblat, dan ini secara tersirat berarti bahwa pintu ampunan Tuhan bagi umat Yahudi sudah tertutup. Mereka tidak akan pernah lagi memenuhi syarat untuk mewarisi Tanah Suci. Malam, umat Muslimlah yang sekarang dianugerahi hak pewarisan tersebut, yakni Tanah Suci. Al-Quran, Bani Israel, 17:104. Dialah yang menjadikan kalian umat Muslim sebagai pewaris Tanah Suci setelah umat Yahudi, dan Dia mengangkat derajat sebagian dari kalian beberapa derajat di atas yang lain, sehingga Dia dapat menguji kalian melalui apa yang Dia anugerahkan kepada kalian. Bani Israel mendapat lebih banyak anugerah daripada umat-umat yang lain. Sesungguhnya Tuhan kalian sangat cepat dalam memberikan hukuman, tetapi Dia sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Qur'an Al-An'am 6:165. Pada waktu setelah perubahan kiblat dan sebelum kematian Nabi SAW, terjadilah pelepasan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj ke dunia. Saat ini, umat Yahudi telah dibawa kembali ke Tanah Suci untuk menerima akibat dari perbuatan-perbuatan jahat mereka, termasuk kejahatan yang sekarang mereka lakukan. Pada puncak daftar kejahatan mereka adalah pengkhianatan perjanjian mereka dengan Allah Maha Tinggi.
Hanya Muslim bermata satu yang bergabung dengan umat Yahudi berpartisipasi dalam layanan antar agama dan mengikuti sesi ibadah bersama. Umat Yahudi telah mengakui bahwa Allah Maha Tinggi telah menghukum mereka beberapa kali sebelumnya. Buku ini menjelaskan bahwa pandangan Islam adalah sejarah manusia tidak dapat berakhir sebelum umat Yahudi menerima hukuman terakhir mereka. Nabi Muhammad SAW telah menyediakan informasi penting yang krusial mengenai subjek ini, bahwa pasukan Muslim akan menaklukkan Yerusalem, menghancurkan negara Israel gadungan, dan menghukum umat Yahudi. Dengan demikian, para pengikut Nabi Muhammad SAW akan membebaskan tanah suci. Sekali lagi, inilah nubuat Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi bersabda, bendera-bendera hitam akan muncul dari Khorasan, yakni wilayah yang sekarang termasuk Afghanistan, Pakistan, dan sedikit daerah di Iran dan Asia Tengah, dan tidak akan ada daya yang dapat menghentikan mereka hingga mereka memasuki area Yerusalem. Sunan Tirmidzi. Inilah mengapa Yerusalem dalam Al-Quran harus dibaca lagi, dan mengapa buku ini seharusnya membimbing setiap pembaca untuk mendalami studi Al-Quran dan penjelasan-penjelasan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia banyak bersabda mengenai Yerusalem dan perannya pada zaman akhir. Di antara yang beliau sabdakan adalah sebagai berikut. Dari Auf bin Malik, suatu saat dalam Ghazwat Tabuk, aku pergi menemui Nabi yang sedang duduk di dalam tenda kulit. Beliau bersabda, hitunglah 6 tanda yang menandakan dekatnya hari kiamat. 1. Kematianku. 2. Penaklukan Yerusalem. 3. Wabah penyakit yang akan menyerang kalian dan membunuh kalian dengan jumlah yang banyak seperti wabah yang menyerang domba. 4. Meningkatnya kekayaan hingga bahkan jika seseorang diberi 100 dinar, dia tidak akan terpuaskan. 5. Penderitaan yang tidak akan ada rumah Arab dapat menghindarinya. Dan 6. Gencatan senjata antara kalian dengan Bani Al-Asfar yang akan mengkhianati kalian dan menyerang kalian di bawah 80 bendera. Di setiap bendera akan ada 12.000 prajurit. Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan datang tanpa umat Muslim berperang melawan umat Yahudi. Umat Muslim akan membunuh mereka hingga umat Yahudi akan bersembunyi di belakang batu atau pohon, dan batu atau pohon akan berkata, Muslim atau hamba Allah. Pada orang Yahudi di belakangku, datang dan bunuhlah dia. Tetapi pohon Garkat tidak akan berkata demikian, karena itu adalah pohonnya umat Yahudi. Sahih Muslim. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, perang dilakukan dengan batu. Intifada perlawanan Muslim Palestina membalas penindasan Israel dengan batu. Itu adalah tanda yang sangat buruk bagi Israel. Sebagai tambahan, Israel telah melakukan penghancuran pohon tanpa pandang bulu di tanah suci. Ribuan pohon zaitun telah dihancurkan Israel dalam usaha kejamnya meningkatkan kesulitan ekonomi bagi warga Palestina, baik Muslim maupun Kristen. Keseriusan melawan perbuatan-perbuatan fasad penindasan dan kejahatan ini, hingga pohon dan batu di tanah suci sekarang mulai berbicara sebagai perwujudan nubuat Nabi SAW. Tentu saja pohon-pohon dan batu-batu tidak dapat didengar dengan telinga fisik eksternal, tetapi dapat didengar dengan alat dengar internal di dalam hati orang-orang yang memiliki iman, sehingga mereka akan mendengar pohon-pohon dan batu-batu saat mereka berbicara. Hal itu menjelaskan mengapa pemerintah Saudi, Mesir, Turki, Yordania, dan Pakistan juga banyak pemerintah-pemerintah negara di seluruh dunia tidak dapat mendengar batu-batu yang berbicara di tanah suci. Pandangan kami adalah bahwa nubuat Nabi Muhammad SAW di atas telah menjadi kenyataan pada hari ini dalam intifada warga Palestina. Seiring dengan berjalannya waktu, batu-batu akan berbicara lebih keras dan semakin keras. Hanya orang-orang yang secara spiritual tuli dan mati yang tidak bisa mendengar mereka. Jika sekarang batu-batu berteriak kepada umat Muslim dimanapun di dunia untuk membebaskan tanah suci dari pendudukan dan penindasan umat Yahudi. Implikasinya adalah umat Muslim seharusnya menggerakkan diri mereka dan mencurahkan segala usaha dan semua sumber daya mereka untuk perjuangan tersebut, dan perjuangan tersebut lebih diutamakan daripada tujuan duniawi seperti meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang sudah hidup nyaman. Secara logika, itu juga berarti umat Muslim tidak dapat tinggal di wilayah di mana perang terhadap Islam dan dukungan untuk Israel paling kuat.
Wilayah tersebut seperti AS, Inggris, dan lain-lain, umat Muslim harus berpindah dari wilayah-wilayah tersebut dan tinggal di tempat yang lebih baik, di mana mereka dapat menjaga iman mereka dan mendukung perjuangan pembebasan tanah suci. Dunia semakin dipaksa untuk menerima penindasan yang dilakukan dan dipelihara oleh Israel, sebuah penindasan yang akan tetap meningkat hingga, menurut nubuat Nabi Muhammad SAW. Seseorang akan melewati kuburan dan berlalu sambil berkata, "Aku ingin berada di dalam kubur bukan orang mati, bukan karena alasan agama, tetapi karena penindasan." Sahih Muslim. Mungkin peringatan paling penting yang diberikan buku ini adalah bahwa pada hari esok akan terjadi penindasan terhadap umat Muslim yang tetap beriman dan berpegang teguh pada Islam. Sesungguhnya, sejak 11 September tahun 2001, penindasan terhadap umat Muslim tersebut telah meningkat secara dramatis di seluruh dunia. Umat Muslim sekarang hidup dalam ujian terbesar. Negara penguasa dunia saat ini AS memimpin usaha untuk membuat keadaan dunia aman bagi negara penguasa berikutnya Israel. Petunjuk yang disediakan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi adalah petunjuk yang dapat diterapkan umat Muslim untuk bertahan dalam badai kejahatan ini. Petunjuk yang dapat dengan berhasil membimbing umat Muslim pada zaman ini adalah petunjuk yang memahami zaman yang kita hadapi saat ini dan yang pemahamannya didapat dari Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Suatu petunjuk yang memaparkan syirik dalam negara sekuler modern dan sistem pemilu politiknya, dan yang menyarankan umat Muslim untuk tidak ikut serta dalam syirik tersebut dengan tidak memberikan janji setia kepada suatu konstitusi sekuler. Petunjuk yang memaparkan riba dalam ekonomi modern dan menyarankan umat Muslim agar sebisa mungkin tidak ikut dalam segala bentuk riba, semampu yang mereka sanggup. Petunjuk yang menjelaskan bahwa uang kertas adalah haram dan mendorong umat Muslim untuk kembali pada penggunaan uang koin emas dan perak yang dapat digunakan di pasar sebagai alat tukar yang sah. Petunjuk yang mengenali dan memperingatkan umatnya tentang riba pintu belakang yang sekarang dilakukan oleh bank syariah, perusahaan kartu kredit, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Suatu petunjuk yang menyatakan zaman ini adalah zaman Yajuj dan Majuj dan Dajjal al-Masih palsu. Buku saya yang berjudul Surah Al-Kahf and the Modern Age, Surat Al-Kahfi dan Zaman Modern, yang sekarang sedang ditulis, insya Allah akan berusaha menjelaskan petunjuk yang disediakan surat Al-Quran tersebut.